Halo, selamat siang, Mister. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan pada pelajaran bar dan mixologi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kada Opi Karara Ayumi dari kelas FB Service C. Bar dan mixologi knowledge. Bar adalah sebuah bisnis yang serving alkohol, beverage seperti bir, wine, liquor, dan yang lainnya seperti mineral water, soft drink, dan snack seperti crepes dan kacang yang mengandung garam yang membuat tenggorokan menjadi kering. Kemudian ada salon. Salon adalah tempat untuk memajang minuman. Bar ada sekitar 170 tahun lalu di Great Western Hotel London yang sekarang dikenal sebagai The Hilton Hotel El Paddington. Kemudian ada mixed drink dan cocktail. Perbedaan mixed drink dan cocktail adalah mixed drink merupakan minuman campuran beralkohol yang dicampur dengan soda untuk meminimalisir rasa dari alkohol tersebut. Kemudian ada cocktail. Cocktail merupakan minuman campuran beralkohol yang terdiri dari 2 atau lebih bahan yang diolah khusus dan dihidangkan dengan gelas khusus dan ditambahkan garnish untuk memperindah presentasi. Kemudian ada kemampuan yang dimiliki oleh seorang bar adalah pengetahuan tentang bahan yang dipakai. Terminologi merupakan istilah pada bar seperti whiskey neat atau whiskey over ice. Kemudian ada cocktail recipes. Kemudian ada metode dalam bar yang harus dimiliki oleh seorang bar. Kemudian ada bar tools, karakteristik minuman. Kemudian ada job description dari bar itu sendiri. Yang berikutnya itu ada bar structure organization. Yang pertama itu adalah bar manager. Tugas dari seorang bar manager adalah memastikan operasional dalam bar itu berjalan baik dan lancar. Kemudian ada asisten manager. Tugas dari asisten manager adalah membantu meringankan tugas dari seorang bar manager. Kemudian ada opening team, adalah sebuah tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam opening bar. Kemudian ada bartender, adalah seorang petugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meracik minuman dan membuat minuman yang dipesan oleh tamu. Kemudian ada bar attendant, adalah seorang petugas yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan area bar, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam bar. Kemudian ada bar waiter. Bar waiter adalah seorang petugas yang memiliki tanggung jawab tugas dan tanggung jawab dalam menyajikan minuman kepada tamu. Kemudian ada closing team. Closing team adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam closing bar. Kemudian ada bar method. Beberapa metode bar, yaitu yang pertama ada shaking, adalah metode mencampurkan minuman yang sudah ditakar dan dicampur. Kemudian ada stirring, adalah metode mengaduk. Blending adalah metode menghaluskan semua bahan di dalam blender. Kemudian ada muddling, adalah metode menekan bahan dalam mixing glass. Kemudian ada layering. Layering adalah metode yang dilakukan secara tahap per tahap. Kemudian ada pouring, adalah metode menuangkan minuman ke gelas. Kemudian ada advanced mixing, adalah teknik yang digunakan bagi yang sudah ahli dalam bar. Kemudian ada roll a drink, merupakan teknik dari satu gelas ke gelas yang lainnya. Kemudian ada layering cocktail, merupakan proses menuangkan beberapa spirit secara bertahap. Kemudian ada jenis-jenis peralatan yang ada dalam bar, yaitu yang pertama ada installed equipment atau peralatan mesin yang menggunakan listrik seperti ice machine dan glass washing machine. Kemudian ada manual equipment, adalah alat yang menggunakan tenaga manusia seperti sistem tray bucket, cash register atau microsystem atau POS. Kemudian ada espresso machine.
Kemudian peralatan lainnya yang ada dalam bar yaitu seperti bar mounted post mixing, bar electric blender, bar shaker terbagi menjadi 3 yaitu Japanese shaker, Tuscan shaker, dan cobbler shaker. Kemudian ada mixing glass, kemudian ada long bar spoon, jigger, strainer, muddler, ice cube, dan rimmer. Lalu berikutnya ada beverage classification, yaitu alkohol sudah ada sejak 3000 atau 2000 tahun sebelum Masehi. Klasifikasi minuman terbagi menjadi 3, yaitu alcohol beverage yang terbagi menjadi 2 proses, yaitu fermented dan distilled. Jenis alkohol yang melalui proses fermented yaitu wine, beer, perry, dan cider. Kemudian ada jenis alkohol yang melalui proses distilled yaitu seperti whisky, vodka, rum, gin, brandy, dan tequila. Adapun fungsi dari beverage non-alkohol yaitu seperti air dan jus, yaitu sebagai refreshing, extra juice dan NaU sebagai stimulating, dan susu dan Yakult sebagai nourishing. Kemudian ada wine. Wine adalah minuman peneman lunch dan dinner yang terbuat dari fermentasi jus anggur. Orang yang ahli di bidang wine yaitu sommelier yang sebelumnya adalah seorang pelayan raja. Kemudian ada bar classification berdasarkan bahan yang dijual, yaitu bahan yang ditawarkan, seperti yang pertama itu ada wine bar. Biasanya disuguhkan dengan musik piano, menjual semua minuman mulai dari bir sampai hard liquor. Kemudian ada cocktail bar, adalah tempat di mana semua jenis koktail dijual. Kemudian ada beer bar, adalah tempat di mana semua jenis bir dijual. Kemudian ada British pub, adalah sebuah rumah singgah yang ditemukan di UK atau Inggris. Kemudian ada karaoke bar, adalah ruang yang kedap suara, ada big screen dan diiringi musik kencang atau DJ dan live music. Kemudian ada tipe-tipe wine. Beberapa tipe-tipe wine seperti sparkling wine adalah wine yang ditambahkan CO2 dan ditambahkan soda. Kemudian ada fortified wine adalah wine yang ditambahkan pemanis buatan dan ditambahkan brandy. Aromatic wine adalah wine yang menggunakan bahan-bahan alami seperti buah-buahan atau rempah-rempahan yang dipakai sebagai bahan pemanis. Kemudian ada sparkling wine. Sparkling wine itu ada di beberapa negara yang punya sebutan yang berbeda-beda, seperti champagne itu berasal dari Prancis, kemudian Prosecco yaitu berasal dari Italia, Spumante adalah berasal dari Italia, Sekt merupakan sebutan sparkling wine yang berasal dari Jerman. Kemudian ada Cava yaitu berasal dari Spain atau Spanyol. Kemudian champagne atau sparkling wine bisa dilihat dari gelembung kualitas style, yaitu ada yang non-vintage yang artinya berumur, dan ada yang vintage artinya berumur, dan non-vintage artinya tidak berumur. Kemudian berikutnya yaitu ada proses pembuatan wine. Yang pertama itu ada grape selection, kemudian harvesting, kemudian crushing, fermentation, aging, clarification, blending, bottling, and corking and labeling, kemudian ada aging. Kemudian berikutnya ada store and retrieve wine. Ideal temperature range for red wine yaitu 55 derajat sampai 60 derajat F atau 13 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian untuk rose wine dan white wine yaitu sekitar 45 sampai 55 derajat atau 7 sampai 13 derajat Celcius. Kemudian ada sparkling wine yaitu 45 sampai 50 derajat atau 7 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian ada correct serving
temperatures of wine, yaitu yang pertama ada blues rose dan dry white wines, yaitu 8 sampai 14 derajat Celcius. Kemudian untuk sparkling wine dan champagne yaitu 6 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian ada light red wine yaitu sekitar 13 derajat Celcius. Kemudian penilaian sensorik pada wine, yaitu yang pertama dimulai dari sight atau indera penglihatan harus digunakan untuk mengetahui intensitas dan jenis warna anggur, kejernihan anggur, dan kaki anggur. Kemudian ada smell atau indera penciuman harus digunakan untuk mengetahui aroma, bouquet, dan of odors. Kemudian ada taste atau mengucap harus dilakukan untuk mengetahui rasa anggur dan intensitasnya, keasaman dan rasa manis, rasa